ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ayyuhal ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah saya lanjutkan kajian kita mudah-mudahan bersama dengan Allah dan menjadi amal jariah yang kelak bisa kita nikmati. Amin. Semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qudwah hasanah kita, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan di atas jalan kebenaran seperti yang beliau ajarkan, sehingga kita kelak pernah mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita buka, amin Allahumma amin, kita buka dengan suratul Fatihah. Dan ada keberkahan. Al-hadiniyah as-salihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo ya antum baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Salatul kusufi wal khusufi. Faslun wa salatul kusufi lisyamsi wa salatul khusufi lil qamari. Kullun minhuma sunnatun muakkadatun. Fa in fatat hadhihi salatu lam tuqdha ay lam yusra qadha'uha wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini yuharrimu biniyati sholatil kusufi summa ba'dal iftitahi wa ta'awudhi yaqra'ul fatihata wa yarka'u summa yarfa'u ra'sahu minar ruku'i summa ya'tadilu summa yaqra'ul fatihata thaniyan summa yarfa'u thaniyan akhaffa minal ladzi qablahu summa ya'tadilu thaniyan summa yasjudu sajataini bituma'ninatin fil kulli summa yusalli rak'atan thaniyatan bikiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini wa i'tadalaini wa sujudaini wa hadha makna qawlihi fi kulli rak'atin minhuma qiyamani yutilul qira'ata fihima kama sayati wa fi kulli rak'atin ruku'ani yutilus tasbihan fihima dunas sujudi fala yutawwiluhu wa huwa ahadu wajhaini lakinis sahihu annahu yutawwiluhu nahwar ruku'i alladhi qablahu wa yakhtubu yahtubul imamu ba'dahuma ay ba'das sholatil kusufi wal khusufi khutbataini ka khutbatiyil jumu'ati fil arkani was suruti wa yakhussu, betul lah, wa yakhussu wa yuhissu ya. Terserah, wa yakhussu annas boleh. Wa yakhussun nasa fil khutbataini ala taubati minadz dzunubi wa ala fi'lil khairi min shadaqatin wa itqin wa nahwi dzalik wa yusirru bil qiraati fi kusufi syamsi wa yajharu bil qiraati fi khusufil qamari
watafutu sholatu kusufi syamsi bil injilai lil mungkasifi wa bi gurubiha kasifatin watafutu sholatu khusufil qamari bil injilai wa tulu'i syamsi la bitulu il fajri wala bi gurubihi khasifan fala tafutus sholatu. Ya, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe pada bahasan sholat khusuf dan khusuf. Sholat gerhana. Kalau pakai kaf, khusuf usyamsi, gerhana matahari. Kalau pakai kha, khusuf qamari, gerhana bulan. Kaf berarti matahari. Kalau kha berarti bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun wa sholatul kusufi. Dan sholat kusuf, sholat gerhana di syamsi untuk matahari. Wa sholatul khusufi, dan sholat khusuf, sholat gerhana lil qamari, bulan. Kulun, masing-masing minhuma, dari keduanya, baik yang kusuf syamsi maupun yang khusuful qamari, sunnatun, itu sunnah muakkadatun, yang sangat dianjurkan, sunat yang kuat. Fa'in fatat, fa'in jika fatat, lepas, hadis sholatu, sholat ini, lam tuqdo, maka tidak usah diqodho, diganti. Maksudnya lam yusro, tidak disyaratkan, tidak disyariatkan qodho'uha, untuk menggantinya, untuk mengqodhonya. Jadi hukum sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan ketika terjadi gerhana. Meskipun demikian, tatkala fatat itu tidak terlaksana, habis waktunya, habis sebabnya, maka tidak dianjurkan untuk diqodho. Maksudnya itu diulang di lain waktu, gitu. Tidak perlu. Ini bagi yang memahami ada qodho sholat. Ya sudah sering saya sampaikan, qodho sholat bukan berarti kalau waktunya ada kemudian tidak sholat dengan keinginan nanti dah saya ganti di luar waktu, tidak begitu. Yang dimaksud qodho sholat di mazhab Syafi'iyah itu ya waktunya sholat zuhur tetap melakukan sebisa mungkin. Nah, karena tidak sempurna, mungkin karena tidak pakai wudhu atau ada najis dan sebagainya, maka nanti di saat sudah kondisi normal, bisa wudhu, bisa memenuhi syarat rukunnya, maka melakukan lagi. Ini namanya qodho. Tidak seperti qodho puasa yang tatkala wanita ada halangan kemudian tidak melakukan puasa sama sekali, maka nanti bisa diganti. Tidak seperti itu pengertian qodho sholat. Nah, kemudian wa yusolli likusufil qamari, wa yusolli, dan sholat likusufil qamari, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Yahrumu takbiratul ihram biniyati sholatil khusuf, dengan niat sholat khusuf. Summa ba'dal iftitahi, kemudian setelah doa iftitah, wa ta'awudhi, dan baca ta'awud, yaqra'u, membaca al-fatihata, baca fatihah, wa yarka'u, ruku', summa yarfa'u, kemudian mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku', dari ruku'. Summa ya'tadilu, kemudian i'tidal. Summa, kemudian yaqra'u al-fatihata, membaca fatihah. Sanian, yang kedua. Summa, kemudian yarka'u, ruku', sanian, yang kedua. Akhafu, lebih ringan, lebih pendek. Minaladzi, dari yang qablau, sebelumnya. Summa ya'tadilu, kemudian i'tidal, sanian, yang kedua. Summa yasjudu, kemudian sujud, sajdatain, 2 kali sujud, bitumakninatin, dengan tumakninah, fil kulli, pada masing-masing.
Summa yusolli, sudah ini dulu. Nah, sholat gerhana baik matahari maupun bulan itu dilakukan 2 rakaat, 1 salam. Seperti sholat biasa, hanya bedanya ini, terkala di rakaat pertama itu habis takbiratul ihram dengan niat husuk gerhana ya, entah bulan atau matahari, kemudian dia baca iftitah, ya sunnah ini, iftitah sunnah. Dan ta'awudz seperti biasa, habis iftitah ta'awudz baca Fatihah. Terus begitu. Nah, bedanya kalau salat biasa itu 1 kali rakaat ya, 1 kali baca Fatihah, 1 kali ruku, i'tidal dan sebagainya. Tapi tatkala salat gerhana itu lain. 1 rakaat itu 2 kali baca Fatihah, 2 kali berdiri. Maksudnya bagaimana? Ya ini urutannya, habis baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian baca Fatihah lagi. Kan biasanya ini tidak ada suratnya ya. Tidak ada suratnya ya. Tidak ada. Kalau sini tidak ada suratnya ya. Kalau yang kita lakukan biasa itu ya ada surat seperti biasa ya. Nah, anggap yang kita ngikuti yang sini ya. Ini jadi habis Fatihah, kemudian habis Fatihah itu kemudian kita ruku. Habis ruku ya bangun kan. Biasanya kan langsung kita sujud. Nah, kita tidak sujud dulu. Kita baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, selesai Fatihah baru kita sujud 2 kali seperti biasa sudah dengan tumak ninahnya itu ya. Nah, selesai dari sujud kita bangun. Nah, kemudian yusolli rakaatan saniyah, kemudian yusolli sholat rakaatan saniyah, rakaat yang kedua. Bikiyama ini dengan 2 berdiri, maksudnya 2 berdiri gimana? Ya 2 Fatihah itu tadi. Wa qira'ata ini 2 bacaan Fatihah. Wa ruku'a ini dengan 2 ruku'. Wa i'tidal ini 2 i'tidal, bangkit dari ruku'. Wa sujudata ini dengan 2 sujud. Wa hadza ini makna qaulihi, makna dari ucapan musannaf fi kulli rakaatin, pada tiap rakaat minhuma dari keduanya, qiyamani 2 kali berdiri, yutilu memanjangkan al-qira'ata bacaan fihima pada keduanya, kama sayati seperti yang akan datang. Ringkasnya, sholat gerhana itu 2 rakaat tapi 4 kali bacaan Fatihah. Ini bedanya saja. Gimana teknisnya? Ya seperti tadi. Rakaat pertama habis takbiratul ihram, kemudian biasa baca iftitah, kabiro alhamdulillah kalau yang biasa pakai itu, atau Allahumma ba'id dan sebagainya itu ya. Kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Fatihah, habis Fatihah itu kemudian ruku. Habis ruku seperti biasa dengan i'tidalnya, kemudian bangun lagi, berdiri tegak, baca Fatihah lagi, terus begitu selesai, yang enggak pakai surat ya, langsung sujud. Sujud, bangun dari sujud, baca Fatihah lagi 2 kali. Baru sujud yang terakhir untuk tahiyat akhir langsung. Ini maksudnya dengan 2 rakaat tapi 4 kali bacaan Fatihah. Hanya di sini tidak ada sunnah baca suratnya ya. Kalau mau dibaca ya tidak masalah. No? Ini kan ada ini summa yarka'u tsaniyan akhaffa. Ya. Ini maksudnya apa? Minal ladzi qablaha. Oh, ini qablahu. Ya. Summa rakaatan ya. Ya. Wa sujudin wa hadza yang mana tadi saja? Oh ya. Summa yarka'u tsaniyan akhaffa. Ya. Ya, summa yarka'u Fatihah saniyan, summa yarka'u saniyan, akhafu ya. Akhafu ya. Akhafu. Lebih ringan. Maksudnya lebih ringan tuh lebih pendek daripada yang pertama gitu ya. Nah, ini kalau dari sini ya, ruku bacaannya. Summa yarka'u saniyan, rukuknya. Summa yarka'u saniyan, akhafu yang lebih pendek, lebih ringan, minal ladzi qablahu. Jadi rukuk yang pertama itu agak panjang, rukuk yang kedua agak pendek. Ada 4 rukuk kan saja? Iya,
Nah, berarti rukuk yang ketiga, rukuk yang kedua dan yang keempat. Yang pendek, ya, itu yang pendek dibandingkan dengan rukuk yang pertama. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, bagi yang mengsunahkan membaca bacaan rukuk, ya bacaannya diperpanjang menjadi 3 atau banyak, enggak masalah. Bagi yang enggak ya dikira-kira lah waktunya lebih panjang yang pertama daripada yang kedua. Yang ketiga lebih panjang daripada yang keempat. Ini alat qoblahnya. Sumaya tatilu kemudian itidal saniyah. Dah. Ya, sampai situ dulu saja. Bisa ditangkap ya? Ya, bisa. Ya. Kemudian yutilu qiraah fihima kama sayati seperti yang datang. Wa fi kulli rakaatin wa fi dan pada kulli rakaatin setiap rakaat ruku'ani 2 ruku'. Nah, ini dah penjelasannya. Yutilu atas fiha, yutilu memanjangkan atas fiha tasbih atau yutilu atas fihu tasbihnya dipanjangkan fihima keduanya duna sujud bukan sujud. Maksudnya bagaimana? Berarti rukuknya itu lebih panjang daripada sujudnya. Ya apa? Ya umpama sujudnya rukuknya itu 2 menit, berarti sujudnya 1 menit saja. Nah, baca apa? Ya bacaannya itu berarti yang diperpanjang. Mungkin bisa 3 kali. Kalau sujudnya mungkin 1 kali saja, enggak apa-apa, mungkin gitu. Kalau ngukur jumlah bacaan. Nah, kalau mama enggak baca, ya enggak apa-apa. Kan sunnah aja baca bacaan pada waktu sujud itu atau pada waktu ruku. Hanya waktunya biar dapat kesunahan jadi perpanjang daripada waktu sujudnya. Fala yutawiluhu, maka tidak memanjangkan pada waktu sujud wa huwa ahadun wajhaini. Pendapat ini yang sujudnya itu lebih pendek daripada tasbihnya pada rukuknya, itu adalah satu pendapat dari 2 pendapat. Lakin tetapi as-sahih yang lebih sahih, lebih kuat, annau sesungguhnya yutawiluhu itu memanjangkan sujud nahwa ruku semisal ruku allati qablahu yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini satu pendapat mengatakan rukuknya lebih panjang daripada sujud, tapi pendapat yang lain dan lebih sahih itu sujud dan rukuknya ya sama-sama panjang. Nih. Wayah tubuh dan berkhutbah al-imamu imam ba'dahuma setelah 2 ba'dahuma. Huma kembali kemana-mana? Pada sholat tadi ya, rakaatain ya. Iya. Ai ba'da sholatil khusuf, maksudnya setelah sholat khusuf matahari wal khusuf dan khusuf gerhana bulan, khutbataini 2 khutbah. Khutbatai al-jum'ati kayak 2 khutbah Jumat. Bil arkani dalam hal rukun, wasyurut dan syaratnya. Nah, setelah sholat 2 rakaat, kemudian khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat. Hanya bedanya kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat gerhana itu sholat dulu baru khutbah. Dibalik saja. Sama khutbahnya 2 rakaat, 2 kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Syarat rukunnya persis dengan khutbah Jumat. Wa yuhisu mendorong anasa manusia, khotib ya, imam itu mendorong fil khutbataini pada 2 khutbah ala taubati untuk bertaubat minal dunubi dari dosa wa ala lil khairi dan berbuat kebaikan min sadaqatin dari sedekah wa idkin dan memerdekakan budak wa nahwi dzalika dan yang semisalnya. Nah, isi dari khutbah salat gerhana matahari maupun bulan itu apa? Imam khotib itu mendorong agar jamaahnya itu untuk bertaubat dari segala macam dosa. Ini standar ya. Kemudian menganjurkan untuk berbuat kebaikan berupa sedekah, wa'idkin, memerdekakan budak. Nah, ini yang menarik di sini. Di kitab-kitab klasik kayak gini itu
memerdekakan budak dimasukkan. Berarti kan harus ada budak gitu Mas. Berarti kalau umpama sekarang nggak ada budak, ada pertanyaan kenapa kok bisa begitu? Berarti nanti khutbah gerhana kita itu yang menganjurkan memerdekakan budak itu tidak perlu kita sebut lagi, faktanya tidak ada. Ya, kita seharusnya berpikir kenapa kok tidak ada budak sekarang? Ya, karena tidak ada perang dalam Islam, tidak ada jihad kan ya. Karena munculnya budak itu kan ada karena ada peperangan, jihad fisabilillah, musuh tertawan, tidak sanggup menebus dirinya, memerdekakan dirinya, maka dijadikan budak dan diserahkan kepada pasukan yang ikut perang. Nah, nanti habis itu ada juga yang dijual belikan, yang nggak ikut perang mampu, banyak uangnya, dia beli budak dan sebagainya. Nah, dia beli budak bisa untuk dipakai dirinya atau keluarganya, atau dimerdekakan ini. Sehingga nyambung, kebaikan itu tidak hanya sedekah, tidak hanya istighfar dan sebagainya, tapi juga memerdekakan budak. Bahkan memerdekakan budak itu artinya besar sekali. Ini yang dianjurkan oleh khotib tatkala ada gerhana matahari maupun bulan waktu sholatnya. Apa itu ya? Wayasiru ya. Ya, dan sir. Sir itu Wayusiru, maaf ya. Ya, sir ya. Wayusiru memelankan ya. Sir itu rahasia ya. Sirun. Bukan syarun tapi sin kecil ya. Kalau shin itu apa itu? Jahat ya. Tapi kalau sin kecil itu rahasia, memelangkan fil qiraati dalam bacaan fi kusufi syamsi pada waktu sholat gerhana matahari. Kenapa? Ya kan di siang hari, gerhana matahari kan siang, maka bacaan imam juga sir, pelan. Wa yajharu dan mengeraskan fil qiraati dalam membaca dalam qiraah fi khusufil qamari waktu sholat gerhana bulan. Kenapa? Ya karena malam hari terjadinya. Ya. Watafutu dan patah itu hilang. Maksudnya itu udah selesai. Hilanglah kesempatan ya. Sholatu kusufi syamsi. Sholat gerhana matahari. Nah, waktunya habis, kesempatannya habis, sebabnya habis. Kapan? Bil injilai. Ketika terang. Lil mungkasifi karena gerhana apa ya? Karena gerhana matahari. Ya, jadi udah terang gitu ya. Wabi gurubia dan karena tenggelamnya matahari. Kasifatan yang tertutup meskipun masih gerhana itu ya. Meskipun hitungannya itu masih gerhana tapi karena sudah tenggelam ya udah hilang, sudah kesempatan untuk sholat gerhananya itu sudah tidak ada. Jadi kesempatan atau peluang atau sebab melakukan sholat gerhana matahari itu selesai tatkala sudah terang. Maksudnya terang gimana? Sudah selesai proses gerhananya itu. Atau masih hitungannya itu masih gerhana, tapi karena sudah gurub, sudah tenggelam, matahari sudah dianggap tenggelam, ya sudah. Dan tidak boleh sholat. Nah sekarang watafutu sholatu khusufil qamari hilang atau habis sholat waktunya sholat gerhana bulan kapan? Bil injilai. Tatkala udah terang juga, maksudnya gerhananya udah hilang. Watulu isyamsi dan terbitnya matahari. La bitulu il fajri, bukan karena terbitnya fajar. Nah, fajar sotik ini maksudnya ya. Fajar kadhib, fajar sotik ya. Fajar kadhib berarti ini. Oh maaf, fajar kadhib maupun fajar sotik. Kenapa? Karena ini tulu isyamsi, terbitnya matahari. Kalau ini fajar kan belum terbit kan matahari. Wala bi ghurubihi dan bukan karena terbenamnya matahari. Bulan ya, maaf ya, masuk bulan. Ya. Sifan karena gerhana
bulan. Wala tafutu as-shalah, maka tidak hilang kesempatan sholat itu. Wala bi ghurubihi. Wala bi ghurubihi la bi tulu'il fajri. Tidak karena terbitnya fajar, wala bi ghurubihi, juga bukan karena terbenamnya bulan ya. Oh, sifat wala tafutu shalah. Ini masih boleh tatkala fajar itu terjadi, itu masih boleh gitu maksudnya ya. Masih gelap Yang masih boleh sholat. Gitu. Yang tidak boleh itu sudah terang, gerhananya sudah habis, dan karena terbitnya matahari. Itu maksudnya. Ini sholat gerhana, baik bulan maupun matahari. Mungkin sampai situ bab khusuf ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, kita tambah. Ya, berarti kan harus berjamaah ya, karena ada khutbahnya itu ya. Ya, kalau syarat rukun terpenuhi dan memungkinkan, itu sunnah muakkadahnya berjamaah. Biar sempurna, ada sholatnya, ada khutbahnya. Nah, tapi ada ulama yang membolehkan ya sholat sendirian, tidak apa-apa, hanya tanpa khutbah. Itu diantaranya Syekh Utsaimin ya. Tapi tidak hanya beliau saja, ulama dulu pun ada, tapi ini pendapat tidak masyhur. Jadi kalau tidak memungkinkan, umpama kita itu tidak mendapati masjid atau musola yang menyelenggarakan, nah kita sangat ingin sekali itu ya, mau sama keluarga tidak lengkap jamaahnya dan sebagainya, ya udah sholat sendiri tidak apa-apa. Minimalis itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan. Tanpa khutbah, iya tanpa khutbah sudah. Masa kita mau khutbah sendiri? Tidak mungkin. Gitu. Jadi ada yang membolehkan. Nah, tatkala kita menghadapi situasi semacam itu, maka kita boleh ambil pendapat yang agak aneh itu. Tapi pendapat itu juga berdalil. Dalilnya adalah surat apa itu ya? Karena itu sebab kan, sebab itu muncul belum tentu kita bisa sempurna, ada jamaahnya, ada apa ya? Ada yang menyelenggarakan. Kalau tidak ada yang menyelenggarakan, kan iman peluang sholat gerhana itu. Jadi secara umum pendapat mayoritas jumhur itu ya lengkap dengan khutbah berjamaah ya. Tapi kalau tidak dapat, ya kita boleh ambil pendapat yang membolehkan sholat sendirian, gitu, ya, tanpa jamaah, tanpa khutbah. Itu. Sudah ya? Ya. Kita nambah lagi, pas setengah jam ya, kita nambah iman. Faslun fi ahkami salatil istisqa. Faslun ba fi ahkami salatil istisqa. Hukum-hukum salat istisqa. Istisqa itu ada istighfar ya, istighfar minta ampun. Kalau istisqa berarti minta sako. Minta hujan, minta curahan hujan ya. Ayatolabu sukya, maksudnya itu minta hujan minallahi, dari Allah Ta'ala maha tinggi. Wa salatul istisqa'i, salat istisqa masnunatun, itu sunnah, disunahkan maksudnya ya. Di mukimin, bagi orang mukim. Wa musafirin, dan orang yang musafir. Indal hajati, ketika butuh. Min ing kita ghoisin, karena putusnya hujan, au aini ma'in, atau sumber mata air, wa nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Wa tu'adu, diulang, sholatul istisqa, salat istisqa, sanian, kedua kali, wa aksara, atau lebih banyak, min dzalika, dari itu. Ilam yuskau, jika belum dihujani, maksudnya belum dapat hujan. Hatta yasqiyahumullahu, hatta hingga yasqiyahumullah, Allah memberi hujan mereka. Jadi salat istisqa itu atau salat minta hujan itu disunahkan bagi siapapun, baik dia orang yang mukim tetap di rumah maupun orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kapan disunahkan? Tatkala ada kebutuhan. Kapan butuhnya itu? Ya, ing kita igoisin, tatkala tidak ada hujan lama sekali atau mata air udah ngering, atau secara umum kita butuh air. Udah tidak ada mata air, tidak ada sumber, dari tetangga juga sulit kita dapatkan, udah berarti ada butuh. Nah, di sini kita disunahkan.
Disunahkan untuk sunnah sholat minta hujan. Dan sholat itu bisa diulang-ulang. 1 kali belum, sholat lagi. 2 kali belum, sholat lagi besoknya. Atau jeda pagi sholat belum dapat, ya sore sholat lagi tidak apa-apa. Terus diulang-ulang. Sampai kapan? Sampai berapa? Tidak ada batasnya. Tergantung kebutuhan. Ya, kemudian bagaimana teknisnya? Faya'muruhum al-imam, faya'muruhum menyuruh, memerintahkan pada jamaah atau pada umat al-imamu imam wa nahwuhu atau yang semisal imam. Siapa? Mungkin ya tokoh atau pemimpin. Boleh bitaubati dengan untuk taubat, nyuruh taubat jamaahnya. Yalzamuhum dan mengharuskan mereka imtisalu amrihi, taat perintahnya, perintah Allah ya. Kama afta sebagaimana difatwakan bihi dengannya An-Nawawi Imam Nawawi. Wa taubatu bertaubat minadzambi dari dosa. Wajibatun wajib. Amarul imamu memerintahkan al-imam biha dengannya. Awalnya. Pertama ya. Jadi teknisnya tatkala sholat mau ditunaikan itu imam itu menyuruh untuk bertaubat. Ya tentu dirinya juga udah taubat ya, diserukan. Makanya khatib itu kan untuk dirinya dan jamaah tentunya ya. Dan sampai khatibnya itu nyuruh taubat, jamaahnya yang taubat, dirinya enggak. Ini kan enggak masuk akal gitu lah. Nah, dalam rangka taubat itu jamaah diminta untuk imtisalu amrihi, yaitu menjalankan perintah Allah. Nah, ini sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Wa taubatu minan dzambi wajibatun. Nah, amara al-imam biha. Nah, ini wajib imam itu menyuruh bertobat dari dosa. Imam. Di sini boleh diartikan imam itu imam sholat atau imam Pemimpin. Imam khalifah, pemimpin. Jadi langsung tanggung jawabnya pemimpin khalifah menyuruh. Nanti kalau di pusat ya khalifah, kalau di gubernur ya mungkin wali dan sebagainya turun ke bawah kayak gitu saja. Jadi benar-benar antara pemimpin dengan yang dipimpin itu ada kesatuan hati ya, ada musibah itu cepat tanggap gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, itu hanya respon dari bawah ya, imamnya enggak mau tahu, pemimpinnya enggak mau tahu, mau istisqa enggak mau tahu kan gitu ya. Ini hanya mengandalkan duniawi saja, enggak bisa. Harus ada agama itu dijadikan pedoman hidup. Jadi solusi-solusi agama itu harus dimunculkan sebenarnya. Nah, kemudian setelah disuruh taubat, wasodakoti, ya mana tadi ya, bitaubati wasodakoti ya, atof ya, bitaubati dengan taubat, wasodakoti dan sodako, wal huruji dan keluar minal madzolim dari kedoliman, lil ibadi untuk hamba. Ini, jadi taubat, sodako, menjauhi kedoliman kepada sesama ini wajib disampaikan oleh imam. Wa musalahatil a'da'i dan membaiki atau berdamai dengan musuh. Nah, kalau ada yang tengkar, ada yang tidak nyapa, udah 2 hari, ya udah segera. Nggak sampai nunggu 3 hari. Kan halalnya kan 3 hari nggak ngomong sama saudaranya ya. Nah, ini karena udah ada hujan, ada apa ini ya, yang kayak begitu tuh harus segera diselesaikan gitu. Karena apa? Ya mungkin hak manusia ini yang membuat langit tidak mau menurunkan hujan kan gitu ya. Ini disegerakan, diselesaikan taubat, memperbaiki musuh dan sebagainya. Bukan musuh maksudnya kafir, enggak, ini saudara gitu ya, bermusuhan dalam saudara. Kan tidak menutup kemungkinan orang beriman tuh ya ada masalah dengan saudaranya. Kemudian sampai mana? Wasyami salah satu ayam. Ya, wasyami salah satu ayam. Puasa 3 hari. Nah, ini sunahnya, Ustaz. Saudara-saudara, kita nanti hari Jumat mau sholat istisqa. Berarti 3 hari sebelum Jumat. Hari apa? Rabu. Hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis kita puasa. Itu sunahnya. Kenapa?
Ya untuk mendekatkan kepada Allah agar doanya itu makbul. Qabla mi'atil hurud. Qabla sebelum mi'atil hurud, hari yang ditentukan untuk keluar. Keluar untuk sholat maksudnya. Fayakunu maka ada bihi dengan puasa tadi, dengan hurud ya, dengan hari yang keluar, arba'atun itu menjadi 4. Berarti puasanya 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan dan saat melaksanakan itu juga puasa. Cuma kemudian yahruju keluar bihim, imam keluar bihim dengan jamaah fil yaumir rabi'i di hari yang keempat siaman dalam kondisi berpuasa. Waira muta'as. Ini ya. Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan istisqa itu udah puasa, hari hanya itu imam dan jamaah tetap berpuasa. Ini sunnah tapi ya. Yang enggak puasa juga boleh ikut kan ya. Ghairu mutatayyibina, tanpa pakai wangi-wangian. Enggak usah kalau mau sholat Jumat, sholat hari raya, ya ampun khusyuk gerhana apa boleh pakai wangi-wangian. Kalau khusus untuk istisqa enggak usah. Wala mutazayyinina, juga tidak berhias. Bal yahrujuna, tapi mereka itu keluar fi siyabin bitlatin, dengan pakaian bitlah, pakaian sehari-hari. Bimuwahhadatin maksuratin, dengan satu ya, bitlah. Maksuratin yang dibaca kasroh. Wadhalin, dan dal mu'jamatin, mu'jamah sakinatin yang mati. Dalnya di sukun ya. Waya, yaitu apa? Bitlah itu apa? Ma yalbisu, apa yang dipakai min siyabil mahinah, dari pakaian keseharian, waktal amali, waktu bekerja. Ya asalkan tutup aurat. Kalau kerjanya itu pakai celana, pakai ya udah pakai itu aja dah. Enggak usah pakai gamis, enggak usah pakai apa, udah. Yang penting nutup aurat sudah. Pakai cangkul, pakai apa, ya udah bawa semua kan gitu. Peralatannya masing-masing. Bahkan saya baca di kitab yang agak panjang itu apa saja, hewan-hewan itu suruh bawa, kayak ayam, kayak bebek, kayak kambing, kayak sapi, itu suruh bawa, ditaruh di pelataran sekitar tempat yang mau ditunaikan sholat itu. Apa kan tujuannya? Biar Allah mengasihi. Kalau enggak ngasih manusia banyak dosa, Allah ngasihi kambing, sapi, bebek, ayam, dan sebagainya, itu burung dan sebagainya yang enggak dapat air itu ya. Sampai ke itu. Ini apa ya? Ingin mendapatkan sesuatu dari Allah itu dengan cara merayu sedemikian rupa. Disunahkan kayak gitu. Makanya orang kalau minta sesuatu tapi pakainya bagus-bagus kan enggak masuk akal. Ini filosofinya salat istisqa. Ya. Bagaimana tadi ya? Yaitu pakaian mahina, pakaian sehari-hari waktu dipakai kerja. Wastikanatin, husuin. Wastikana, istiqanah itu husu. Sakinah ya. Suku. Husu, husu. Husu. Wa tadoruin, dan tadoru. Hudu, merendah. Wa tadallulin, menghinakan diri. Maksudnya tuh wajib menghinakan diri di hadapan Allah itu. Kalau kita merendahkan diri ya, merasa hina di hadapan Allah itu wajib kita. Tapi kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan makhluk, tidak boleh. Di hadapan orang kaya apalagi, aduh, gara-gara kekayaannya kita tidak boleh. Kita hanya boleh merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau rendah hati, iya boleh terhadap sesama. Tapi kalau rendah diri, tidak boleh. Rendah diri itu hanya untuk Allah kita itu. Nah ini terutama pada waktu kita sholat istisqa. Wa yahrujuna, dan keluar ma'hum bersama mereka, asibyan, anak-anak, wasuyuhi, ma'hum asibyanu, wasuyuhu, syekh-syekh ya, orang-orang tua, manula ya, balita manula, wal ajaizu, dan orang-orang yang lemah, yang sudah tidak bisa jalan, bawa semua pakai kursi roda. Bahkan sampai ranjang-ranjangnya bawa juga tidak apa-apa. Wal bahaimu, nah ini kan, wal bahaimu, dan binatang-binatang ternak dan sebagainya, bawa semua. Ya, ini saya seumur-umur belum pernah, katanya 1 kali di desa dulu ya.
Itu pun yang dibawa kambing. Saya dulu lucu ya, ini mau pesta mau sholat gitu ya. Masih MI dulu itu ya di desa. Tapi hanya satu kali itu pun belum balik saya dulu itu. Sehingga kapan ya ada salat istisqa kemudian kita itu suasana seperti yang digambarkan, dinarasikan oleh kitab ini itu kan, masya Allah, itu merendah diri sungguh gitu ya. Nggak ada sekarang. Artinya apa? Orang sombong semua, aduh, nggak usah, ayat tetap tercukupi dan sebagainya. Dulu masya Allah. Ya, kalau kita di Lamongan dulu tuh ya, kalau udah musim kemarau itu kan merekah tuh tanah itu, benar-benar merekah. Ya. Kalau Bondowoso nggak ada tanah merekah yang saya lihat itu ya. Ya ada sih tegalan dan sebagainya, tapi nggak sampai merekah benar itu ya. Hanya kering kerontang ya. Ayusoli bihim atau wayusoli dan sholat bihim, imam sholat bersama mereka, al imam au naibu atau penggantinya imam. Nah, pakai naib ya. Naib itu pengganti wali. Makanya di KUA itu ada naib itu ya, itu pengganti. Rakaat ini 2 rakaat ka sholatil idaini kayak sholat id. Fi kaifiyatihi kaif dalam tata caranya minal iftitah, dari iftitah, baca iftitah ya, wa ta'awudi, baca ta'awud, wa takbiri dan takbir. Sab'an, nah, waktu takbir sab'an 7 kali. Fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama. Wa khamsan dan takbir 5 kali. Fi rakaatis saniyati, di rakaat yang kedua. Yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Ulang. Jadi sholat istisqa itu ternyata persis dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Gimana? Ada takbirnya 7 kali di rakaat pertama, dan rakaat yang kedua itu takbir 5 kali selain takbiratul ihram atau takbiratul intikal. Kalau takbir yang pertama takbiratul ihram. Kalau takbir yang rakaat yang kedua itu berarti takbir intikal 5 kali. Sumayah tubuh kemudian imam berkhutbah. Nutban. Sunnah tapi khutbah ini 2 khutbah. Khutbahnya ini dianggap sunnah. Kahutbatai al-ida ini kayak khutbah 2 hari raya. Fil arkan dalam hal rukunya. Wa ghairiha dan selain rukunya. Lakin tetapi yastaghfirullah, beristighfar kepada Allah Ta'ala fil khutbataini dalam 2 khutbah. Badal takbir, gantinya takbir awaluha di awaluhuma di awal keduanya fi khutbatil idain dalam 2 khutbah Idul Adha Idul Fitri. Fayaftatihu, maka membuka al khutbatal ula di khutbah pertama bil istighfari tis'an dengan dengan istighfar tis'an 9 kali. Wal khutbatasaniyata dan khutbah yang ke 2 sab'an itu 7 kali istighfar. Nah, ini sebelum saya teruskan. Jadi sholat istisqa, sholat minta hujan, itu pelaksanaannya, tekniknya persis dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pada waktu sholat, itu rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca takbir berapa kali ya? 9. 7 ya. 7 ya. 7. Nah, habis takbir intikal di rakaat kedua itu 5 kali takbir, ya. Nah, ya, kalau khotibnya, imamnya yang membaca khutbah itu di khutbah pertama itu tidak Allahu Akbar tidak, tapi astagfirullah, istighfar itu 9 kali khutbah pertama, dan yang kedua khutbah yang kedua itu membaca istighfar 7 kali. Khutbahnya saja. Ini ya saya sangat ingin melaksanakan, ingin ikuti sholat istisqa kayak gini ya, yang seperti digambarkan di kitab ini ya, sama bawa kambing, bawa apa. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saat sugi kita dorong ya, sekali-kali ya, sehingga nanti kita di akhirat tuh ditanya sama Allah, kamu dulu tahu apa enggak ada ajaran sholat istisqa? Ada ya Allah, iya tahu gitu. Pernah melakukan? Enggak pernah ya Allah. Nah, itu kan gimana itu ya? Saya pernah dapat keterangan itu ya.
syariat Allah itu satu. Maaf, syariat Allah itu banyak. Jangan sampai tidak pernah melakukan. Kalau kita bisa melakukan itu satu kali saja tidak apa-apa. Contoh, ada ayamul bid puasa ya. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah melakukan. Ada kemudian sholat istikharah, ada sholat minta hujan, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada apa sajalah itu. Kalau memang bisa kita jangkau dan kita lakukan. Jangan sampai kita menghadap Allah itu ada syariatnya, ada hukum Allah, ada fikih yang tidak kita lakukan. Padahal kita mampu untuk melakukan. Kecuali kayak haji, umroh itu kan memang kita pengen sekali tapi tidak ada kemampuan, ya Allah maafu, itu Allah maafkan. Tapi kalau sholat istisqa ini, saya pikir bisa kita, tidak ada modal, tidak ada apa, hanya kan maksudnya kemauan saja kan. Nah, kita nanti Ustaz Sugi ya, kalau ada kemarau panjang gitu, kita coba gitu. Meskipun airnya masih ada, tapi kan sunnahnya yang kita dapatkan gitu loh. Bagaimana suasana ya, bawa kambing, bawa pakaiannya itu biasa saja, sholatnya itu pakai bila perlu pakai pakaian yang compang-camping dan sebagainya, yang penting nutup aurat, insya Allah kan gitu ya. Penghambaan kita tuh jelas sekali tak kala kayak begitu. Nah, pada khutbah pertama itu baca istighfar 9, khutbah kedua baca istighfar 7 kali. Lafadznya gimana? Lafadznya ini wasighatul istighfari. Sighahnya maksudnya itu lafadznya. Istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini ya, astaghfirullahaladzim. Ini 9 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Saya minta ampun pada Allah al-Azim yang maha agung, al-Ladzi yang la ilaha tiada Tuhan illahu kecuali Dia, al-Hayyu yang hidup, al-Qayyum yang apa qayyum? Berdiri ya? Berdiri. Ya, wa atubu ilaih, aku bertobat ilaihi kepadanya. Ini penghambaan benar ya. Diresapi. Wa takunu ada al-khutbatani, 2 khutbah ba'dahuma, setelah keduanya 48 ya, kurang 10. Kurang 20, enggak sampai. Ya 10-an. Ar-raka'atani maksudnya 2 rakaat, wa yuhawilu memindah al-khatibu khatib ridaahu selendangnya. Nah, khatibnya, imamnya pakai selendang ya. Juga sudah punya itu selendang. Wa yaj'alu menjadikan yaminahu kanan, bagian kanan selendang, yasarohu menjadi bagian kiri. Yang kanan dirubah ke kiri gitu. Wa'lahu yang atas, asfalahu dirubah menjadi bawah. Wa yuhawilu dan merubah juga anas manusia ardiyatahum selendang-selendang mereka. Bawa selendang berarti ya, bawa apa tuh? Sorban, bawa sorban ya. Misla tahwilil khatib, sebagaimana merubahnya khatib. Nah, ini asik ini ya kalau dilakukan. Wa yukasiru minad doa, memperbanyak minad doa. Sirron wa jahron, sirron baik sembunyi-sembunyi, diam-diam, wa jahron maupun terang-terang keras ya. Sirron pelan, diam-diam, wa jahron atau keras. Fahaisu asaro, fahaisu khiran asaro, memelankan al-khotib asarol kaum, maka kaum jamaahnya itu juga memelankan. Kalau khotibnya itu doa itu enggak keras ya. Jamaahnya juga berdoa pelan-pelan. Berdoa dengan doa. Wahai sekiranya jaharo mengeraskan amanu, mengaminkan. Kalau imamnya itu ngeraskan Allahumma fir, umpama gitu ya. Amanu, maka jamaahnya itu mengaminkan ala doaihi atas doanya imam. Wa yukasiru memperbanyak al-khatib minal istighfar. Wa yaqra'u dan membaca qaulahu, firman-Nya Allah taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ayat ya, ini ayat ya. Istaghfiru, banyak istighfar kalian rabbakum pada Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya Dia Allah kana itu ada ghafaron, zat pengampun. Yursilis sama, maka nanti akan menurunkan langit itu alaikum pada kalian midraran, hujan deras. Nah, ini jaminan. Ingat Hasan Al-Basri ketika ditanya 4 masalah, jawabannya 1. Peceklik, jawabannya ayat ini, istighfar. Enggak punya anak, ini jawabannya. Kemudian
panen gagal, ini ada lagi satu apa itu ya? Lupa saya. Ada 4 orang tanya, 4 masalah, jawab istighfar. Ya ini dalilnya Imam Hasan Al-Basri. Kita banyak istighfar ya. Bahkan di hadis itu, perbanyak kalian baca istighfar, entah itu di atas hidangan, di kamar, di jalan. Saya nulis kapan hari itu mencari dan mencuri waktu untuk beristighfar. Nah, isinya yaitu kita perbanyak istighfar karena Allah mengabulkan istighfar kita itu tidak tahu di waktu apa. Maka kata Rasulullah, di atas hidangan tatkala kita makan, di atas kendaraan tatkala kita menunggu, kayak tadi anak nunggu antum, ya banyak istighfar sambil main WA dan sebagainya gitu ya. Itu aja udah diniati gitu, ada yang lupa gitu. Sambil kita perjalanan, berbanyak istighfar. Insya Allah kita dimudahkan sama Allah. Kayak mana tadi ya? Kurang 8 menit. 8 menit. Kayak mana tadi ya? Wa fi ba'di. Alayah ya. Wa fi ba'di nusahil matni, dan di sebagian naskah dari matan kitab ya, ziyadah ada tambahan wayad'u bituai Rasulillah, dan berdoa dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma ja'alha, Allahumma ya Allah jadikan dia rahmatin, hujan yang membawa rahmah. Wala taj'alha, jangan kau jadikan hujan itu ya adabin, hujan yang membawa adab. Wala mahakin, hujan yang membinasakan. Wala balain, hujan yang membawa balak petaka. Wala hadmin, yang merobohkan. Wala ghorkin, yang menenggelamkan. Nah ini hujannya. Kita baca doa. Allahumma ya Allah ala dirab, atas gunung-gunung. Curahkan hujan itu atas gunung-gunung maksudnya. Wal akami, dataran-dataran tinggi. Wa manabiti syajari, dan untuk hujan itu menumbuhkan tumbuhan. Wa butunil audiyati, dan di butun itu perut. Audiyah itu apa itu? Jurang. Di dalam jurang. Allahumma ya Allah hawalaina, jadikan hujan itu di sekitar kami. Wala alaina, jangan di atas kami, maksudnya itu membahayakan. Alaina itu bahaya, membahayakan kan ya. Kalau ilaina itu baik, positif. Kalau alaina itu beban. Allahumma ya Allah askina, hujanilah kami ghoisan, hujan yang deras, yang menyenangkan, hanian, enak, marian, segar, marian, mengalir, syahon, banyak, aman, umum. Maksudnya itu tidak hanya untuk kita sendiri tapi umum. Kodakon, rata, tobakon, merata, rata-merata, mujalilan, apa mujalilan ya? Jalilan, jalil, tinggi ya, maksudnya itu merata ya, tinggi, daiman, terus bermanfaat mungkin ya. Ila yaumidin, sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah askina, hujan atau guyur kami, al-ghaisa, hujan. Wala taj'alna, jangan kau jadikan kami minal qanitin, orang yang putus asa. Allahumma ya Allah inna bil ibad, inna sesungguhnya bil ibad pada hambamu, wal biladi, dan negeri. Hujan itu timpakan pada hamba-hambamu dan negeri-negeri, minal ju'i, dari kepayahan, wal ju'i, dan kelapar, lapar ya, haus, wadon dan krisis. Lanasku tidak kami mengadu illa, kecuali ilaika, kepada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ambit, tumbuhkanlah lana pada kami azar tanaman, wa atir, dan suburkanlah lana pada kami ad-dor'a itu susu ya. Maksudnya itu ya, dengan tanaman, dengan hujan itu tanaman menjadi subur, dimakan oleh hewan-hewan, akhirnya susunya menjadi banyak gitu kan. Ini singkat doanya Nabi. Wa angzil, turunkan alaina, kepada kami, min barokati sama, dari keberkahan langit. Wa ambit, dan tumbuhkan lana pada kami, min barokatil ardi, dari keberkahan bumi. Waksib itu tutuplah dari kami, minal balak, dari bahaya, dari balak ya. Mala yaksifu, yang tidak bisa menutup atau menyingkirkan, ghairuka, selain engkau. Allahumma ya Allah inna kami nastaghfiruka, minta ampun pada engkau. Inna engkau kunta kau ghafaron, banyak pengampunnya. Farsil, maka utuslah as-sama, langit, alaina, kepada kami, mitroron, dengan hujan derasnya.
Wayaktasilu kemudian mandi filwati di lembah-lembah idza sala jika ngalir airnya dia. Wa yusabbihu kemudian bertasbih liraqti kalau ketika ada petir ya, wal barqi dan kilat. Masyaallah sampai situ ya. Kan minta kemudian airnya hujan Langsung hujan ngalir, turun. ada petir ya. Wow, masyaallah kayak apa itu ya. Intahat selesai i'aziyadatu tambahan waya yaitu liha karena panjangnya lam tunasibu tidak pantas halal matni dalam kondisi matan minal ikhtisar dari ringkasan alam. Ini tambahan ini dianggap selesai. Kenapa? Karena tidak pantas lah. Ini kan ikhtisar ya, kitab Mukhtasar kan. Kalau dikasih perpanjang, panjang keterangannya itu ada. Ulamanya langsung ngomong tidak pantas nih kalau udah terlalu panjang. Karena sifat kitab ini hanya Mukhtasar yaitu ringkasan. Jadi kitab ini tuh ringkas sekali sebenarnya, hanya disarai gitu. Maka ulama dulu itu, masya Allah gitu ya, hafal matan takrib itu hafal. Kenapa? Karena itu standar, kita paling rendah. Kalau kita kan enggak gitu ya. Kita maknanya saja itu kadang-kadang lupa. Gitu saja. Jadi kalau membaca kayak gini itu ya kayak seolah-olah kita tuh enggak pernah melakukan. Memang enggak jarang yang ada. Kalau yang ada itu ya diambil yang singkat-singkat. Enggak sampai bawa kambing, enggak sampai bawa apa. Kalau ada yang bawa gitu tuh dianggap gimana gitu ya. Ya udah harus kita hidupkan sebenarnya sunnah Rasulullah itu harus kita hidupkan. Ya kalau enggak kita siapa yang mau menghidupkan? Kita kan merasa yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan Islam ini, maka seharusnya kita itu terhadap perbuatan-perbuatan sunnah semacam ini itu ya harus itu, untuk syiar Islam itu sendiri. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Tidak ada yang mau disampaikan saja, cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, cukup. Terima kasih, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit saja.